Halo anak-anak, berjumpa lagi dalam pembelajaran IPS kali ini. Ya, dengan Ibu Yosi, sekarang kita akan membicarakan mengenai saluran mobilitas sosial. Sebelumnya kita pernah membahas materi tentang pengertian mobilitas sosial itu apa. Kemudian juga dari pengertian itu kita tahu jenis-jenis mobilitas sosial itu apa saja. Sekarang kita akan membahas tentang saluran mobilitas sosial sehingga orang-orang dapat mengalami perubahan status sosial menjadi lebih tinggi. Saluran mobilitas sosial ada 7. Yang pertama adalah angkatan bersenjata. Melalui angkatan bersenjata ini kita bisa lihat contohnya adalah seorang warga gitu ya, dari misalnya bersekolah, lulus SMA, kemudian dari SMA tersebut melanjutkan ke sekolah polisi atau sekolah TNI, maka setelah itu orang tersebut akan menjadi atau berprofesi menjadi angkatan bersenjata, baik itu polisi maupun TNI dalam hal kemiliteran. Maka dari sini seseorang yang semula mungkin bapak ibunya petani bisa memiliki kedudukan atau jabatan yang lebih tinggi, yaitu mendapatkan status atau kekuasaan sebagai seorang prajurit TNI. Yang kedua adalah lembaga keagamaan. Melalui lembaga keagamaan ini, kita juga dapat meningkatkan status sosial kita. Contohnya adalah kita bisa melihat saluran-saluran televisi yang mengadakan seperti audisi untuk dai ataupun ustadz gitu ya, ustadz kecil dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut bisa menjadi saluran mobilitas vertikal bagi orang-orang yang mencapai pada titik perlombaan tersebut. Misalnya menang dalam juara dai Indonesia, maka pemenang tersebut secara otomatis akan dikenal oleh masyarakat luas sebagai dai yang terkenal. Yang berikutnya adalah lembaga pendidikan, yaitu sekolah. Nah, lembaga ini adalah lembaga yang paling berdampak atau berpengaruh kepada mobilitas sosial. Kenapa? Karena jika kita ingin mendapatkan pekerjaan atau kita mengubah status sosial kita, otomatis pekerjaan itu juga akan dilihat dari tingkat pendidikannya. Semisal orang yang lulus dari S1 atau sebagai sarjana, maka dia akan mendapatkan pekerjaan yang lebih tinggi dibanding orang yang lulusannya hanya SMP atau SMA. Yang berikutnya adalah melalui organisasi politik. Melalui organisasi politik ini berpeluang bagi orang-orang yang terjun di dalam organisasi tersebut untuk mendapatkan status yang lebih tinggi. Contohnya kita bisa melihat saat ada pemilihan, baik pemilihan gubernur atau kepala daerah ataupun presiden. Nah, melalui hal ini kita bisa melihat bahwa saluran organisasi politik dapat mengubah status sosial seorang menjadi lebih tinggi. Contohnya saja Joko Widodo ya, melalui saluran politik ketika dia menjadi wali kota, maka dengan kinerja yang bagus dia bisa diangkat menjadi gubernur DKI. Kemudian melalui saluran politik juga diangkatlah Jokowi menjadi presiden Indonesia. Yang berikutnya adalah organisasi politik. Organisasi politik ini juga memegang peranan penting untuk mobilitas sosial vertikal atau naik. Nah, dalam organisasi ini berperan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya. Misalnya melalui lembaga koperasi. Nah, lembaga koperasi ini akan menyalurkan dana untuk orang-orang di sekitar sehingga orang-orang sekitar tersebut dapat mensejahterakan kehidupan keluarganya. Yang berikutnya adalah organisasi keahlian. Melalui organisasi ini kita dapat meningkatkan status sosial kita melalui perkumpulan atau kelompok-kelompok keahlian yang memiliki profesi keterampilan tertentu.
seperti Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, kemudian ada Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI, di mana dari organisasi tersebut dapat menghasilkan karya-karya yang dapat menolong masyarakat di sekitar, sehingga karya-karya tersebut juga dapat mensejahterakan masyarakat di sekitarnya atau orang-orang di sekitarnya. Nah, karena melalui perkumpulan ini, maka berlomba atau persaingan untuk mendapatkan status sosial di dalamnya juga tersedia, sehingga ada kesempatan menaikkan status sosialnya. Kita bisa lihat contohnya Hotman Paris Hutapea, di mana dia dalam ikatan pengacara, kemudian dia menjadi terkenal dan bisa meningkatkan status sosialnya sebagai pengacara kondang. Saluran yang terakhir adalah saluran perkawinan. Melalui perkawinan ini, jika seseorang menikah dengan orang yang berada di lapisan sosial yang lebih atas, maka dia akan mengalami mobilitas vertikal naik. Demikian pula sebaliknya, jika orang tersebut menikah dengan seseorang yang berasal dari sosial di bawahnya, maka akan mengalami gerak sosial turun. Nah, ini akan berdampak pada status sosial dari masing-masing orang tersebut. Paling bisa kita lihat adalah contoh di masyarakat Bali, di mana mereka memiliki kasta. Misalnya di Bali itu terdapat kasta-kasta, ya, kasta yang paling tinggi dan juga kasta yang paling rendah. Maka jika terdapat perkawinan campuran, maka bisa seseorang dari kasta tersebut bisa naik dan juga ada yang bisa turun status sosialnya. Ya, tadi penjelasan mengenai saluran mobilitas sosial. Nah, nanti kita akan membahas mengenai cara melakukan mobilitas sosial. Nanti juga ada beberapa macam cara, jadi kita simak di video selanjutnya. Mari.